Selamat sore teman-teman dari Universitas Amikom ya. Iya. Saya ucapkan selamat datang di Stako Kopi Pogung. Eh, Oke, saya akan menjelaskan sedikit terkait tentang sejarah berdirinya Stako Kopi Iya. Pogung. Oke. Sebenarnya Stako Kopi Pogung itu berdiri sudah sekitar 1,5 tahun. Dulu namanya itu bukan Stako Kopi. Dulu itu namanya warung ngopi-ngopi Pogung. Tapi baru berjalan 4 bulan kita proses rebranding. Kita mulai ganti nama, ganti menu, dan dari segala konsep branding kita ubah semua. Dari yang awal karena hal ini tentunya menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari benak konsumen kita. Dulu konsumen kita itu menganggap ini bukan kafe, ini adalah warung gitu. Padahal ini adalah kafe, tapi di namanya aja warung. Gitu. Akhirnya karena banyak orang-orang di luar sana konsumen kita yang bertanya-tanya, terus dari menu juga ada yang kurang cocok buat konsumen kita. Akhirnya kita melakukan sebuah strategi branding baru. Mulai dari situlah nama Stako Kopi muncul. Nah, untuk nama Stako Kopi muncul itu sendiri, itu kita punya alasan, kita punya filosofi. Kenapa dinamakan Stako Kopi? Dari warung ngopi-ngopi kenapa pindah ke Stako Kopi? Nah, kita punya satu konsep rebranding ya. Di sini kan ada menyediakan permainan Stako dan perilaku behavior konsumen itu rata-rata kesini tuh main, nggak cuma main Stako, tapi main ya, ada yang main Uno, ada yang main Stako, ada juga yang gameboard. Dari situlah kita bentuk kenapa kalau kita bikin namanya sesuai sama behavior yang konsumen, yang perilaku yang sekarang lagi tren gitu loh. Oh ya udah, karena juga dari segi tempat ini juga cocok gitu loh. Juga cocok buat teman-teman dari komunitas itu buat sebagai base camp untuk permainan. Gitu. Akhirnya apa? Setelah kita proses rebranding, menu kita ubah, terus nama kita ganti. Akhirnya apa? Banyak komunitas tertentu yang di situ masuk ke yang awalnya belum masuk ya, akhirnya masuk ke sini. Kita tuh tiap minggu tiap minggu kedatangan dari komunitas namanya Yu-Gi-Oh game. Nah itu kita full setiap hari. Nah, gitu. Dan untuk untuk Stako Kopi itu sendiri, kita itu tidak memfokuskan kepada menyediakan tempat untuk permainan aja, tapi teman-teman itu bisa menikmatin sekedar untuk mengerjakan tugas. Karena rata-rata di sini kan pada nggak main semua. Nah, dan rencana ke depan ini kita itu akan memprioritaskan branding. Kita akan mulai dari layout kita akan ubah. Insya Allah ini ke depannya. Jadi kita akan bikin per Meja. Jadi space tertentu kita akan bikin konsep ikonik nanti. Jadi misalkan yang teman-teman dari yang suka main game tuh bisa menikmatin tempat yang udah disediakan gitu, dan itu sesuai sama ikonnya gitu. Dan untuk teman-teman konsumen yang ngerjain tugas, kita sediakan tempat yang di bagian area tertentu, dan itu nanti akan dikonsep kita akan sediakan juga fasilitas buku untuk membaca gitu. Dan itu untuk buat teman-teman mahasiswa yang untuk mau kerjain tugas ataupun mau mau belajar gitu. Nah, jadi kita dari memanfaatkan space ini, kita itu akan memanfaatkan bagaimana dari semua komunitas itu tidak terganggu. Ada yang coworking takutnya keganggu karena rame main game gitu. Dan untuk
finance manajemennya, dari manajemen keuangannya, kita itu sudah ada aplikasinya, namanya itu Spinset. Nah, hal itu untuk mempermudah kita itu dalam pengontrolan keuangan. Karena kalau bisnis kalau keuangannya tidak dikontrol, ya nantinya nggak akan ada hasilnya gitu kan. Pada dasarnya bisnis itu kan mencari profit gitu. Kalau tidak ada tidak ada support di situ untuk mengelola manajemen keuangannya, entah itu dari bidang aplikasinya, ya kita akhirnya berbisnis itu tidak akan menimbulkan hasil yang bagus. Akhirnya ya kita cuman jualan, habis itu nggak tahu hasilnya apa gitu. Dan untuk dari sekarang, karena kan sekarang itu zamannya kan udah digitalisasi semua kan. Nah, kita dari buku menu kita udah upgrade sekarang. Rencana ini mau upgrade juga ke digital menu. Jadi fungsinya di situ, manfaatnya apa di situ? Untuk mempermudah pengunjung dalam dalam proses pemesanan, ataupun kan kalau dari sebelumnya kan ngantri tuh sesuai antrian. Nah, jadi kan itu cukup membuat pengunjung itu kesan yang diterima itu kurang memuaskan gitu. Akhirnya kita punya solusi di situ. Ya, kita bikin setiap meja nanti itu ada scan. Nah, scan barcode gitu. Dan itu nanti berisi tentang daftar menu, terus informasi reservasi dan lain sebagainya. Entah itu nanti kritik dan saran, itu nanti lewatnya dari situ. Dan untuk pengelolaan manajemen keuangan udah, dari manajemen SDM kita juga pakai aplikasi Spinset. Hal ini untuk mempermudah evaluasi teman-teman karyawan, dari terutama SOP-nya ya, mulai dari data keterlambatan, mulai dari data-data yang lain gitu. Jadi teman-teman sudah bisa evaluasi dari HP-nya gitu. Oh, hari minggu pertama aku udah telat sekian jadi gitu. Nah, sekilas tentang penjelasan tentang Stako Kopi Indonesia. Kita mungkin ada yang mau ngasih pertanyaan. Terus kalau kalau buat Stako Kopi ini tuh butuh karyawan yang seperti apa ya? Oke, ini menarik untuk dibahas ya. Sebenarnya Bento Kopi Indonesia itu memberikan peluang luas terhadap teman-teman yang pengen berkarir di situ. Dan Bento Kopi ini adalah salah satu solusinya. Kita itu tidak memprioritaskan rekrutmen SDM ya. Rekrutmen SDM kita tidak memprioritaskan orang ini harus S1, orang ini harus lulus SMA, orang ini harus berpengalaman, enggak. Jadi siapapun yang ada minat untuk berkembang, ada minat untuk selain dari pengen cari kerja ya, cari uang, kan otomatis kita juga memikirkan karir kita. Ya udah, kita buka terhadap teman-teman yang fresh graduate. Dan batas rekrutmen itu kita di umur 27 tahun. Dari mulai 18 tahun sampai umur 27 tahun. Dan teman-teman kebanyakan ya sekarang itu yang baru 1 bulan dia nggak lulus S1, dia nggak lulus SMA, bahkan dia nggak punya pengalaman kerja, tapi karena hasil dari kinerjanya bagus, etos kerjanya bagus, loyalitasnya bagus terhadap perusahaan, disiplin orangnya. Sekarang ada banyak karyawan-karyawan Bento itu yang udah naik posisi, entah itu nanti di supervisor, entah itu di tanah marketing gitu. Itu untuk di bidang SDM. Dan untuk SDM untuk di Pogung itu sekarang itu kita pakai 10 orang karyawan dengan konsep premium ke bawah, dengan konsep menengah ke bawah. Terus teknologi modern apa sih yang dipakai di dalam coffee shop ini? Oke, saya balik lagi ke awal. Di
di bidang manajemen keuangan, teknologi yang kita pakai dalam pengontrolan itu adalah aplikasi Speedset. Gitu. Aplikasi Speedset. Dan untuk SDM juga kita pakai aplikasi Speedset. Nah, juga dalam proses pelanggan mau bertransaksi, kita itu pakai juga menyediakan digital e-money gitu. Jadi di sini tuh di sini tuh juga nggak cuman cash ya pembayaran ya. Jadi konsumen itu bisa misalkan nggak bawa cash bisa lewat transaksi pakai EDC. Jadi kita sediakan semua, mau dari OVO, mau dari apa? Ya GoPay, BCA, BRI dan lain sebagainya. Nah, itu biasa. Terus bagaimana dan seperti apa rencana kedepannya untuk lebih meningkatkan coffee shop Stako Kopi ini? Oke. Dalam berbisnis, kalau kita tidak paham tentang strategi branding, otomatis bisnis kita tidak akan Berjalan. tumbuh, tidak akan berkembang. Apalagi ya, tren dunia bisnis itu sekarang itu pertumbuhannya cukup signifikan. Karena apa? Karena bisnis food and beverage itu menjadi salah satu kebutuhan dasar, kebutuhan pokok konsumen. Nah, meskipun di masa pandemi, coffee shop tetap masih berjalan, tapi dengan konsep berbeda. Yang awalnya menyediakan makan dan minum di tempat, mereka akhirnya karena masa pandemi mereka itu beralih ke takeaway. Nggak dine-in. Dan untuk rencana kita ke depan dalam strategi branding kita itu adalah yaitu tadi membuat icon semakin luas. Jadi mau memperkenalkan nama Stako Kopi. Jadi nggak hanya bisa buat teman-teman itu nggak hanya Stako Kopi itu nggak cuman buat coworking aja gitu loh. Jadi bisa buat anak-anak gamers. Nah, ini yang bakalan konsep branding yang bakalan kita treat ke depan, bakalan kita prioritaskan ke depan. Terus Stako Kopi ini bisa ini nggak sih mas kayak GoFood gitu? Bisa. Oh iya. Bisa. Oh enggak, maaf, saya ralat ya. Untuk di Stako Kopi ini khusus di sini ya, itu kita masih belum menyediakan penyediaan jasa mulai dari GoFood sama Shopee Food karena kita itu masih terkendala di menu kita. Karena menu kita itu rata-rata tidak cocok buat buat kita itu bekerja sama dengan Shopee. Rata-rata menu-menu yang ada di sini itu cocok untuk dine-in aja. Gitu. Bayangin kalau beli apa ya? Contohnya beli French fries pakai Shopee. Orang-orang nggak mungkin berpikiran tuh beli French fries di Stako Kopi. Nah, iya kan? Pasti mereka belinya di mana? Di luar kayak apa McDonald dan lain sebagainya. Karena dari segi kualitasnya udah beda gitu. Nggak cocok. Tapi kalau mereka mau nongkrong, mereka cocok di sini. Makanya konsep kita itu adalah dine-in, tidak menyediakan jasa ya kayak tadi Grab sama Shopee Food. Karena dari menu kita cocoknya hanya untuk dine-in. Paling kita cocoknya cuman di bagian menu minuman aja. Tapi kalau untuk makanan tidak, kami tidak berani karena nggak cocok. Masa nih mahasiswa lapar bisa kepikiran nggak mau pesan di Stako? Enggak kan? Pasti kepikirannya pesan di yang lain, entah itu Warmindo, entah itu Burjo dan lain sebagainya gitu. Entah itu yang memang cocok buat yang memang cocok buat dibawa pulang gitu. Dipesan dari jauh gitu, dipesan dari rumah. Oh iya, kalau Stako Kopi itu udah punya berapa cabang ya mas? Oh iya. Itu yang itu nggak cuma sini aja yang ganti nama atau gimana? Dan ini sudah masuk ke ranah manajemen ya. Iya. Oke.
sebenarnya Stako Kopi itu ada di bawah naungan Bento Group Indonesia. Dan itu dalam Bento Group Indonesia itu mempunyai beberapa brand, mulai dari menengah ke bawah, mulai dari menengah ke atas, itu macam-macam. Dan brandnya itu nggak cuma Stako doang. Ada brand Bento, ada brand Nuri, ada brand Stako, ada brand apa lagi? Kemarin pernah ada Burjo, konsepnya Burjo, tapi udah gak berkembang lagi gitu. Nah untuk yang konsep menengah ke bawah, dalam manajemen Bento Group Indonesia itu ada 3, ada Bento Kopi, ada Stako Kopi, ada Nuri. Dan untuk per masing-masing brand itu sudah sekitar 30-an cabang untuk yang dari semua brand. Dan untuk brand Stako itu sekarang totalnya itu adalah di Jogja itu ada 3, terus di Solo ada 1, di Malang ada 1, di Semarang ada 1. Dan rencana plan kedepannya ini bakalan kita bahkan ekspansi ke Jawa Barat. Berarti udah se-Indonesia ya? Sudah karena memang tujuan didirikan Bento Group Indonesia itu memang hadir untuk Indonesia gitu. Jadi mencakup semuanya. Bahkan Jawa Timur, Surabaya itu udah ada gitu loh, Bento Group. Tapi brand Bento, bukan brand Stako. Tapi kalau brand Stako itu masih ke Jawa Timur, masih Malang, paling jauhnya paling Malang. Untuk wilayah ke mana itu selatan atau barat aku nggak tahu, masih ada di Semarang. Ada di kamar gitu. Niko ini tanya apa yang mau ditanyain apa tentang ini, tentang coffee shop ini. Santai aja mas. Tanya satu pertanyaan lagi deh. Satu pertanyaan lagi. Niko. Apa? Apa tuh? Oh iya, sekedar tambahan informasi ya. Karena untuk Bento sekarang itu rencana di bidang manajemen keuangan, bidang finance-nya itu kita bakalan ganti, teknologinya bakal kita ganti. Kita mau treatnya kita itu mau pakai namanya Jurnal ID. Itu untuk penginputan segala macam di bidang keuangan. Karena awalnya Spinset tuh. Iya. Nah, tapi rencana kita mau beralih ke Jurnal ID. Tapi itu masih dalam proses pengenalan serta pelatihan terhadap teman-teman supervisor. Karena menggunakan Jurnal ID itu dari konsep pengontrolan, dari konsep teknisnya itu berbeda jauh sama aplikasi yang kita pakai di awal. Jadi masih butuh pelatihan yang cukup lama sih. Di teman coba. Harga mau bahas lagi tentang harga. Mau bahas lagi apa enggak? Ini udah. Kamu udah pertanyaan lagi nggak? Ini Nggak ada. stabil tentang harga. Karena kita itu adalah fokusnya di menengah ke bawah. Strategi branding kita mulai dari harga, mulai dari produk, mulai dari tempat. Kita memang menyesuaikan sama kebutuhan konsumen kita. Karena market utama kita itu adalah sasarannya mahasiswa. Gitu. Jadi untuk kita tahu nih, kita pahamin gimana sih dompet mahasiswa gitu loh. Nah, makanya dari harga kita sudah mulai dari 5.000 sudah bisa pesan gitu. 5.000. Dan paling mahal itu cuma di harga 25.000. Itu sudah menu paket, bukan satuan. Dari harga. Karena kita konsepnya kembali ke awal, menengah ke bawah. Jadi kelas kita itu bukan coffee shop sebenarnya. Ya. Jadi pertanyaan saya sudah semua terjawab dan
ada tadi udah dikasih tambahan sama Mas Mehmet ya. Mas Mehmet sendiri di sini sebagai apa, Mas? Untuk sementara saya menjabat sebagai supervisor serta leader di sini. Nah kalau cuma menyebutkan supervisor itu hanya apa ya? Semua orang punya kesempatan menjadi leader. Iya. Gitu. Dan leader sama supervisor itu beda. Gitu. Kalau supervisor itu adalah pemimpin, leader itu bisa siapapun, karyawan bisa jadi leader. Kamu bisa jadi leader. Dan posisi saya sebenarnya ya kalau dari profesionalitas kerjanya itu adalah supervisor. Dan untuk teman-teman karyawan, saya bukan supervisor tapi leader. Oh. Udah. Iya. Makasih ya, Mas. Siap. Kalau ada apa? Boleh nih, misal teman-teman Damekom mau Oh iya. kerjasama kita boleh. Kita mau kasih apa? Misalkan dari teman-teman Nikon nih mau nongkrong ke sini nih. Kira-kira dapat apa Mas gitu. Kita kasih diskon nanti. Gitu. Tapi ada targetnya. Misal nih siapa? Nah ya bawa 5 orang, bawa 4 orang, gitu 3 orang, nggak apa-apa Mas, diskon nggak? Diskon aja gitu. Nggak apa-apa, yang penting di harga 7.000 ke atas. Oh. Dan untuk nominal diskon ya tergantung dari kesepakatan kita sih. Sama kita belinya berapa gitu ya. Semakin transaksi kalian besar, semakin transaksi kalian tinggi, maka diskonnya makin tinggi. Jadi kita tidak ada yang sama-sama dirugikan gitu. Iya. Kita sama-sama diuntungkan. Seperti itu. Nah, sekian wawancara dari kami mengenai Cafe Shop ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Mas. Kalau misalkan ada yang kurang